Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Baik, untuk pertemuan EWBK hari ini kita akan melanjutkan dari kegiatan EWBK sebelumnya, di mana sebelumnya kakak-kakak sudah mencoba untuk membuat blog jurnal atau website personal. Kemudian di sana kakak sudah membuat akun mulai membuat nama domainnya ya, yang kemarin ada akhiran.blogspot.com. Kemudian ada beberapa yang memang belum menyerahkan. Jadi kemarin sekitar ada 81 orang yang sudah menyetorkan domainnya yang dituliskan via komentar. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah konten yang baik dan benar. Ya, yang pertama kita membuka Google Chrome. Kemudian kakak-kakak bisa mengetikkan blogger.com. Nah, seperti ini, .com ya. Kemudian masuk. Jika nanti kakak-kakak diminta untuk mengisikan data login seperti email dan password, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Jika sudah, nanti kakak akan tampil seperti ini. Kemudian cari ya, di sini ada nanti nama blog kakak yang kemarin dibuat. Kemudian dicari ya. Setelah itu akan tampil seperti ini contohnya. Ini contoh yang sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan membuat cara berposting ya. Sebelum saya mulai, kita lihat ya. Ini yang pertemuan kemarin yang ke-8 ini. Ada beberapa indikator ya. Di situ ada indikator statistik atau yang melihat, yang mengakses itu ada 1102 orang. Kemudian yang komentar itu ada 84 orang. Kemudian ke bawah dan sebagainya. Ciri-ciri posting yang baik itu adalah 1, pembacanya banyak atau pengunjungnya banyak. Yang kedua, banyak interaksi seperti komentar seperti ini. Yang seperti di pertemuan ke-8 itu kakak-kakak sudah mulai berkomentar. Nah, seperti itu. Oke ya, kita mulai ya. Untuk pertemuan 9 ini kakak-kakak membuat konten. Yang pertama, kita klik tanda plus paling bawah. Tanda plus warna oranye ini yang paling bawah ya, kita tekan. Kemudian akan ditampilkan menu seperti ini. Nah, di sini ada title. Saya jelaskan dulu title. Ini judul ya. Judul ini nanti isikan judul di sini. Kemudian ini ada menu ya, seperti ini. Kalau kita geser ke kiri akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Tidak semua menu saya jelaskan. Yang utama adalah ini. Ini adalah menu untuk mengupload gambar. Kemudian yang ini ada menu untuk mengupload video atau mengambil video dari YouTube. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini ada rata kiri, rata kanan ya. Seperti biasa yang ada di Microsoft Word itu, dan yang lainnya sama, hampir menyerupai. Yang ini untuk pewarnaan tulisan. Dan yang ini untuk stabilo tulisan. Jadi kalau mau menggunakan ini harus diblok terlebih dahulu. Kemudian yang ini bold, italic, underline ya, hampir sama ya. Kemudian ini jenis paragrafnya. Saya ulangi lagi, ini jenis paragrafnya ya. Kemudian yang ini adalah ukuran hurufnya. Jadi tidak ada ukuran huruf 12 poin dan sebagainya. Di sini hanya ada small, normal, medium dan large ya. Nah, kemudian ini adalah jenis huruf.
Ini jenis hurufnya. Hanya terbatas ya, tidak seperti di Microsoft Word ya. Kemudian ini ada tombol redo dan undo. Dan yang ini adalah tombol kompos atau tombol yang kita lihat sekarang ini atau tombol HTML. HTML itu untuk pengkodean program. Nah, sementara kita tidak belajar itu dulu ya. Setelah itu nanti di sini ada lagi tombol gerigi ini ya. Kalau kita klik, nah ini ada label. Kita fokuskan yang di label ini ya. Untuk menu yang lainnya di bawahnya label ini sementara tidak saya bahas dulu ya. Ini di label ini. Fungsinya label ini adalah untuk mengkategorikan masing-masing posting. Jika kakak nanti membuat blognya ada kategori kesehatan, ada kategori teknologi, ada kategori pendidikan. Jadi saat kakak membuat berita tentang membuat konten tentang pendidikan, maka masukkan label di sini tentang pendidikan. Jika kakak membuat topik konten tentang kesehatan, maka tulis di sini tentang kesehatan dan sebaliknya. Intinya, fungsinya nanti adalah jika kakak membuat menu kesehatan, maka akan tampil semua konten tentang kesehatan. Jika kakak membuat menu, sehingga contoh ya, jika nanti kita membuat menu tentang, contohnya saya coba akses dulu ya. Di sini saya tambahkan. Bentar. Contoh ini ya. Contoh saya membuat contoh ini, contoh di Brawi-Rawi itu ya. Di sini kita membuat konten tentang kegiatan ya, contoh. Nah, kita lihat di sininya. Di sini Kak. Ini ada menu web, kita klik. Nah, jika kita klik contohnya di sini ada dua menu ya, ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler wajib. Contoh, jika saya klik ini, maka yang tampil nanti adalah ekstrakurikuler wajib. Seperti ini. Ini wajib semua. Ya, ini wajib artinya semua yang diakses. Terus kalau kita klik yang ini, ekstrakurikuler kepramukaan, nah tampilannya beda. Ya. Sebagai contoh saya buka detik.com ya. Detik.com. Detik.com. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh website ya. Sebenarnya bisa kita buat seperti ini. Ini contohnya websitenya. Lah, jika kita klik ini contohnya. Edukasi ini adalah menu. Kalau kita klik menu edukasi, maka akan tampil menu tentang edukasi. Beritanya juga tentang edukasi. Jika kita klik, kita back ya. Jika kita klik tentang MotoGP, maka akan muncul menu tentang MotoGP. Nah, label itu seperti ini fungsinya. Jadi label itu akan membeda-bedakan konten yang akan diakses oleh pengunjung. Kalau pengunjung saat mengunjungi website atau blog kakak-kakak, dia akan memilih menu kesehatan, maka yang tampil adalah konten kesehatan. Jika yang diklik adalah menu pendidikan, maka yang tampil adalah konten pendidikan. Dan menu-menu ini tergantung menyesuaikan dengan keinginan kakak. Tidak harus semuanya mengikuti yang saya sampaikan. Harus kesehatan, harus pendidikan, harus teknologi dan sebagainya. Menyesuaikan dengan kegemaran kakak. Kakak sukanya apa, kan seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Kita kembali lagi ke judul tadi. Oke, sebagai contoh judulnya saya isi. Contoh ini ya. Persiapan, karena kebetulan hari ini
Ambalan Brawijaya, Brawirawi itu ditunjuk untuk mengikuti lomba GT3K ya. Jadi di sini saya buat konten tentang persiapan lomba GT3K, lomba galang tegak ini ya. Kemudian ini contoh pembuka. Assalamualaikum. Hari ini ambalan Brawijaya Rajendra Dewi mengadakan kegiatan latihan dalam rangka menyambut lomba GT3K di Kabupaten Malang. Ini contoh. Nah, contoh judul yang baik yang pertama, bukan tulisan seperti ini ya. Artinya judul yang baik itu adalah karakternya, jumlah karakter tidak boleh lebih dari 70 karakter. Jadi spasi itu juga dihitung, titik juga dihitung. Contoh judul ya. Kemudian isi, dalam isi seperti ini wajib harus ada gambar. Contoh ini saya beri gambar ya. Saya masukkan gambar. Cara memasukkan gambar, kakak bisa mengambil dari sini. Dari sini tadi yang saya sampaikan tadi, upload from komputer ya. Kemudian choose file, ini contoh saja. Nanti kakak juga sama akan menampilkan seperti ini. Kemudian file. Nah, ini contoh saja. Saya ambil yang ini ya. Ini contoh saja ya kak. Intinya kakak sudah bisa mengakses gambar gitu ya. Nah, kemudian select, pilih. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, artikel yang benar adalah ada gambarnya. Kemudian ada konten tulisannya seperti ini di bawah ini. Nah, ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sebuah artikel itu wajib ada paragraf pembuka, kemudian ada paragraf inti, kemudian ada paragraf penutup. Nah, itu. Kemudian setelah itu dilaksanakan, kakak sudah selesai ini ya. Ini contoh saja. Kemudian misal ini saya buat tulisan miring karena salam. Nah, italik ya. Nah, kemudian kakak bisa menambahkan label di sini. Misal labelnya tadi saya masukkan label eskul ya. Ekstra kurikuler. Nah, seperti ini. Kemudian saya simpan. Di sini ini bisa disimpan jika kita akan mengeditnya lagi. Jika kalau kita sudah yakin sudah benar, maka kita tekan tanda warna oranye. Ini ya. Ini kita tekan. Nah, kemudian akan muncul, kita konfirmasikan. Nah, dari sini maka akan tampil nanti di website kita. Nah, ini di sini muncul. Oke ya, sekarang saya lihat dulu di websitenya apakah sudah muncul. Nah, di sini kita lihat ini ada persiapan lomba GT3K. Masih loading ya kak ya, sebentar. Nah ini persiapan lomba GT3K. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi yang kita posting ya. Jadi begitu ya kakak. Jika sudah diposting seperti ini, kakak tinggal kopikan ini. Ini dikopi. Ya, kopikan linknya, kemudian kakak masukkan ke dalam kolom komentar. Kolom komentar di mana? Kolom komentar di sini, di EWPK pertemuan ke-9 nanti. Nanti ada di sini tampil EWPK pertemuan ke-9.
kemudian tuliskan komentarnya. Komentarnya apa? Pastekan ya. Jadi pastekan di sini. Nah, ini link ini. Nah, link ini nanti yang akan saya nilai. Kemudian tekan publikasikan. Nah, setelah dipublikasikan akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini ya Kak ya. Jadi nanti tugasnya membuat konten, dan kontennya tadi sudah saya jelaskan syarat-syaratnya apa saja, mulai dari judul, tentang isi artikelnya, dan labelnya. Ingat, labelnya tadi ditambahkan. Nah, kalau sudah selesai, Kakak tulis di komentar pertemuan EWPK yang ke-9. Kemudian dipaste, hasilnya nanti seperti ini. Nanti saya akan menilai di sini. Nah, baik, sementara itu kita belajar posting konten. Untuk materi konten yang diwajibkan nanti Kakak bisa melihat di postingan di bawah video ini atau di dalam konten pertemuan ke-9. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.